Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kita pada pagi hari ini, kita bisa bertatap muka kembali pada kesempatan yang cerah ini. Insya Allah, pada hari ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu adalah pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelumnya saya absen. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, alhamdulillah sehat dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama kembali karena tidak ada siswa yang tidak berangkat sehingga bisa mengikuti materi kita hari ini, tidak ada yang tertinggal. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran kita biasa ya. Saya ingin membuat game kecil yang mungkin sudah sering kita lakukan agar kita hari ini kita siap mendapatkan materi kembali. Gamenya adalah, perhatikan, kita bermain tepuk saja. Kita bermain tepuk saja. Ya. Ketika saya bilang alat, anak-anak tepuk 1 kali. Ketika saya bilang bahan, berarti anak-anak tepuk 2 kali. Ketika saya bilang cara, berarti tepuk setengah tanpa suara. Bisa ya? Bisa? Ya, oke, kita tes. Ya, konsentrasi kita akan mengetahui bagaimana konsentrasi kita pada hari ini, pembelajaran hari ini dengan permainan sederhana ini. Yuk, kita mulai konsentrasi. Cara, alat, bahan, alat, cara. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Tadi walaupun di awal ada yang salah. Harusnya pertama ketika saya bilang cara harusnya tanpa suara. Tapi nggak apa-apa. Tapi insya Allah di tepuk yang berikutnya sudah konsentrasi semua. Artinya kita sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini sebelum saya mulai adalah saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenali ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan menyunting kalimat dengan pelesapan yang tepat. 2. Memahami jenis dan ciri teks prosedur dengan mengenali strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Itu ya tujuan kita dalam pertemuan hari ini. Hari ini materi kita adalah membahas terkait kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Kita melanjutkan materi kita kemarin. Ya, sebelum saya lanjutkan materi kita hari ini, tadi adalah materi kita apa tadi? Mempelajari mengidentifikasi kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Ya, coba kita mereview kembali, mengulang kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang tahu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya Pak, kemarin kita belajar tentang tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan urutan yang harus dilakukan agar pembaca mengikuti langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Nisa ya telah menyampaikan materi kita pada hari luar biasa.
pertemuan hari ini kita masih ingat dan diharapkan semua teman-teman yang lain juga masih ingat materi kemarin ya. Jadi kita pelajari tentang tujuan. Kemarin kita mengidentifikasi tujuan dari teks prosedur yang kemarin kita bahas. Selanjutnya saya akan jelaskan sebelum materi kita pada hari ini, kita nanti pembelajaran metode ya, diskusi kelompok. Nanti saya akan bagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan yang kaidah kebahasan yang pertama, karena nanti ada beberapa kaidah kebahasan, ada kaidah penulisan kalimat, mengidentifikasi kalimat pelesapan, dan nanti mengidentifikasi kalimat inversi dan kalimat larangan dan ajakan. Tetapi untuk yang pertama, untuk hari ini adalah kita akan membahas terkait dengan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, yaitu adalah pertama adalah di sini adalah kalimat pelesapan. Apa itu kalimat pelesapan? Ada yang sudah tahu? Kalimat pelesapan ada yang tahu? Sudah yang baca mungkin materinya sebelumnya? Sudah yang baca? Ya, silakan Mas Rizky. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebut pada kalimat sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Rizky sudah membaca terlebih dahulu materi kita. Jadi di rumah sudah mempelajari. Kalimat pelesapan adalah kalimat yang menghilangkan bagian tertentu, bagian yang sama yang sudah disebutkan pada bagian awal kalimat. Itu yang dimaksud dengan kalimat pelesapan. Saya akan berikan contoh kalimat pelesapan. Misalkan di dalam teks prosedur kita sering ya membahas terkait dengan langkah-langkah membuat sesuatu. Jadi di sini kita berikan contoh. Di sini langsung saya untuk contohnya. Sebungkus. Ya. Masuk ya, di sini ada dua kalimat yang saya berikan contoh. Ya, masukkan sebungkus agar-agar jeli dan susu cair. Kemudian bagian kedua di sini masak agar-agar jeli dan susu di atas api. Oke, kita akan bahas hasil-hasil sebentar ya sebelum nanti saya bagi beberapa kelompok. Ya, di sini ya ada dua kalimat ini. Ya, ada enggak pengulangan kata yang diulang dari kalimat pertama dan kalimat kedua? Ada enggak? Ada. Di sini kata apa? Agar-agar dan jeli dan susu cair. Di sini kalimat kedua juga diulang kembali. Karena kalimat kedua di sini diulang kembali, maka yang pengulangan kedua bisa kita hilangkan. Kita hilangkan. Jadinya nanti gini ya, masukkan sebungkus agar-agar jeli dan susu cair. Masak di atas api. Dan seterusnya jika ada pengulangan berikutnya ketiga, keempat, maka bisa kita hilangkan. Demikianlah yang dimaksud dengan kalimat pelesapan. Paham? Ya, paham? Saya akan bagi kelompok dan nanti kita mendiskusikan ada 5 kalimat yang akan kita diskusikan. Saya bagi kelompoknya. Pertama ya, berhitung 1 sampai 8. Yang 1 nanti berarti kelompok 1 dan 2 kelompok 2 sampai seterusnya. Sampai 8 ya. Ya. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ya, oke. Udah ya. Tadi berhitung sampai 8 belakang tadi berhitung 1 sampai 8. 1 dengan kelompok 1 bergabung dengan 1 dan 2 sampai 8. Berarti nomor 1 berarti kelompok 1, nomor 2 kelompok 2 dan sampai 8 berarti adalah kelompok 8. Yuk, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Yuk, langsung berhadapan-hadapan. Ya, selanjutnya silahkan kalian diskusikan halaman 83 ya, 83. Di situ ada 5 kalimat. 83 ada 5 kalimat dan tugas anak-anak adalah mendiskusikan kalimat atau kata apa yang dilesapkan dalam kalimat tersebut. Paham ya? Seperti yang sudah saya contohkan ya. Ya, silahkan bisa dikerjakan. Ya, silahkan. Langsung. Sudah sama nomor berapa?
Yuk, dibagi ya, sehingga nanti semua anggota kelompoknya mengerjakan semua. Tidak ada siswa yang diam saja, tapi semua setelah nanti dibagi per soal per masing-masing, kan ada 4 ini, soalnya ada 5. Nanti yang satu bisa menghandle 2 soal, ya. Yang cepat mengerjakan, siapa yang paling cepat nanti berarti dia mengerjakan 2 soal. Nanti dibahas lagi, ini benar nggak kerjaan saya seperti ini, nanti disampaikan, diskusikan, itu ya. Ya, berikutnya Mbak Bella, kelompok Mbak Bella, kelompok 2 sudah selesai? Ada kesulitan enggak? Enggak, bisa ya? Coba nanti dihilangkan, dibagi, didiskusikan. Dan sampai nanti kalau ada kesulitan nanti silahkan bertanya. Kalau misalkan nanti ada yang ragu, Pak ini kok sulit, bagaimana? Silahkan nanti saya jelaskan kembali. Itu ya. Kita selesai, udah habis. Ya, silahkan nanti masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya, nanti tidak usah membacakan semua, tapi nanti ada 5 soal. Berarti nanti bisa membacakan tiap soal 1 nomor, gak apa? Nanti kemudian yang kelompok lain memperhatikan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 4. Ya, bacakan. Berani membacakan? Kelompok 4. Ya, maju ke depan ya, menyampaikan maju ke depan. Ya, ini Mbak. Nah, baik. 1 sama 2 tak, Pak? 1 sama 2 aja. Ya, baca nggak? Ya, di atas ini, ya. Ya, perhatikan kelompok yang lain, perhatikan kelompok 4 membacakan nomor 1 dan 2 ya. Ya, di tengah-tengah Mbak, tengah-tengah. Bacakan. Perhatikan kalau nanti ada pekerjaan yang beda. Ya. Ya, silakan Mbak Zahra. Setelah dicuci bersih oles jagung dengan mentega dan kecap manis pedas. Setelah dibumbui, bakar jagung di atas api. 2. Campurkan lem cair dengan pewarna makanan dalam piring sampai merata. Setelah merata, tambahkan sedikit demi sedikit sabun cuci piring sehingga membentuk gel dan tidak lengket di piring. Ya, oke, kita kasih plus buat kelompok 4. Terima kasih Mbak Zahra dan teman-teman. Ya, silahkan untuk kembali ke tempatnya. Ya. Selanjutnya nomor 3, silahkan. Berani kelompok 6. Ya, silahkan diwakili Mas. Ya, bisa, yuk silahkan. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ya. Diwakili oleh Mbak Bella. Yuk, silakan Mbak Bella, kelompok 2. Bekas menjadi 2 bagian menggunakan pisau, ambil potongan bawah, kemudian lubangi bagian bawah botol tersebut. Hias sesuai selera menggunakan manik-manik dan lem. Pot bunga siap digunakan. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Luar biasa sekali ya, beberapa kelompok yang sudah maju menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya, pada materi ini tentang kalimat filsafat, siapa yang masih bingung? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Mudah ya? Kalau nanti ada soal tes seperti ini, gampang ya? Mudah ya? Ya, saya nanti jangan jadikan soal yang sulit, kaidah kebahasaan, dan nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya kaidah kebahasaan yang berikutnya. Sebelum saya tutup, ya, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Rizky. Adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan juga pada kalimat menjamin seperti kalimat sebelumnya. Ya, bagus sekali Mas Rizky ya menyampaikan hasil pembelajaran kita atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada yang bertanya lagi sebelum saya tutup? Enggak ada ya? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan terima kasih untuk anak-anakku semuanya, dan kita ucapkan pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke,
sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.